Hai Sobat Edu. Di video kali ini kita akan membahas terkait model pembelajaran inquiry. Yang pertama, pengertian. Model pembelajaran inquiry merupakan metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Sasaran penerapan model pembelajaran inquiry. Yang pertama, keterlibatan siswa secara maksimal dalam pembelajaran, baik secara intelektual maupun sosial emosional. Yang kedua, terarah dan terkonsepnya kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan sikap atau mental kepercayaan diri siswa tentang apa yang mereka temukan dari kegiatan proses inquiry. Agar dapat menyusun strategi yang terstruktur dan sistematis, penting untuk memperhatikan kondisi yang memungkinkan peserta didik dapat berinquiry secara maksimal. Yang pertama, aspek sosial di dalam kelas perlu diperhatikan, dan suasana terbuka juga perlu diperhatikan yang mengundang siswa untuk berdiskusi. Hal ini menuntut adanya suasana bebas di dalam kelas di mana setiap siswa tidak merasakan adanya tekanan atau hambatan. Tahap yang kedua adalah inquiry berfokus pada hipotesis. Siswa perlu menyadari bahwa pada dasarnya semua pengetahuan bersifat tentatif, tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak, dan kebenarannya selalu bersifat sementara. Tahap yang ketiga adalah penggunaan fakta sebagai evidensi, di mana di dalam kelas dibicarakan validitas dan rehabilitas tentang fakta sebagaimana dituntut dalam pengujian hipotesis pada umumnya. Berikutnya, sintak inquiry learning. Yang pertama, tahap orientasi. Di sini, guru mengkondisikan agar peserta didik siap melaksanakan proses pembelajaran, melaksanakan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan agar dapat tercapai oleh peserta didik. Selanjutnya, di sini juga guru menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan, menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar, dan hal ini juga dapat dilakukan dalam rangka memberikan motivasi pada peserta didik. Yang kedua, tahap merumuskan masalah. Guru membimbing dan memfasilitasi peserta didik untuk merumuskan dan memahami masalah. Sintak inquiry learning. Yang ketiga, tahap merumuskan hipotesis. Di sini, guru membimbing peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berhipotesis dengan cara menyampaikan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk merumuskan jawaban sementara. Selanjutnya, ada tahap keempat, mengumpulkan data. Guru membimbing peserta didik dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. Sintak inquiry learning yang kelima, tahap menguji hipotesis. Di sini, guru membimbing peserta didik dalam proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Tahap keenam, merumuskan kesimpulan. Guru membimbing peserta didik dalam proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan kepada peserta didik data mana yang relevan. Kelebihan inquiry learning. Yang pertama, dapat membentuk dan mengembangkan self-concept pada diri siswa
sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide pokok yang lebih baik. Yang kedua, membantu dan menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri. Yang keempat, mendorong siswa untuk berpikir inisiatif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Yang kelima, memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik. Keenam, situasi proses belajar mengajar menjadi lebih merangsang. Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu, dan yang terakhir yaitu memberi kebebasan kepada siswa untuk belajar sendiri. Kelemahan model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama, kesulitan pengontrolan kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Yang kedua, terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering pendidik sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran, maka model pembelajaran ini yang akan diimplementasikan oleh setiap pendidik akan lebih sulit.